guest speaker dari kampus yang juga implementasi, yang juga merunning, yang juga menjalankan Monsoon Sim ini di kampusnya Presiden University. Mungkin bisa di hold dulu pertanyaannya. Mungkin kita langsung dari Pak Abditaminsyah bisa stop sharing screen, kita pindah ke bicara kita, mau kita dari Presiden University, Bapak Roy Poan. Oke, saya sekarang. Terima kasih Mas Andre. Ya. Mohon maaf saya nggak ada slide-nya gitu, tapi pengalaman saya Pak. Ya, Pak. Oke, pengalaman kami itu Pak, saya intriguing. Jadi studentnya itu kami dulu lakukan 1 semester Pak, semester pendek lah ibaratnya gitu. Nah itu kita running 3 kelas. 3 kelas itu mereka berlomba-lomba. Jadi benar yang kata Pak Abdi bilang gitu kan, semua student itu rasanya jiwa kompetisi mereka mulai ada Pak. Gitu. Jadi ya sebagai guru kita ibaratnya memanas-manasin mereka gitu Pak, kasarnya lah. Nih, tim A kok penjualannya segini gitu kan. Tim B penjualannya segini, apa strategi kamunya? Nah, kita korek mereka gitu. Jadi ibaratnya teman mereka itu bisa saling koreksi. Kita pada akhir sesi itu saya minta tolong mereka jelaskan what did you do sehingga mencapai hasilnya, misalnya salesnya tinggi, sedangkan tapi operating cost-nya tinggi gitu. Jadi mereka sharing session. Nah, di copy lagi dengan misalnya game hari keduanya gitu. Mereka setelah mendapatkan informasi dari temennya, tim B-nya itu berapa, nah, tim A mencoba gitu duplicate, tetapi tim B melakukan switch different strategy. Emang, ini modul dynamic. Mereka melihat bahwa, yang tadi Pak Abdi bilang, bahwa none of the course, itu standalone. In this one, it really interact. Jadi antara satu sistem, satu misalnya production dengan sales, dengan marketing, dengan warehouse, habis itu saling berkaitan. Yang kami notice juga bahwa jiwa anak-anaknya itu sekarang dia mulai mengerti. Jadi impact-nya naik marketing cost, lari kemana saja. Impact-nya misalnya memperbesar store kemana saja, gitu. Apalagi kalau kita kan di bisnis gitu, saya dari industri dulu sebelumnya, nggak bisa seenaknya saja mengecilkan atau membesarkan warehouse atau store. Nah, kamu store sehari ini, oke, saya mau gedekan, tapi belum tentu bulan depan terus kamu bisa susutkan lagi. Itu mungkin yang perlu dipertimbangkan, Pak. Gitu. Jadi ada kayak kontrak kan, Pak, gitu kan. Oke, misalnya ada warehouse yang bisa kita daily kontrak, ada emang. Tapi banyak benar yang di Indonesia itu kan mungkin kontraknya itu bisa di-switch monthly. Nah, itu, Pak. Nah, jadi mereka itu ibaratnya mengetahui bagaimana strateginya untuk menghandle beberapa department. Nah, yang saya lihat juga, banyak murid-murid Indonesia itu agak segan untuk meminjam duit. Ya, we all kita semuanya tahu, kita seperti Bapak tuh, we make mistake. Saya makanya itu selalu ngajarkan di di kelas saya bahwa better make mistake in classroom. If you make mistake in outside room, perusahaan bisa bangkrut. Kamu bakal di-fire. Belum sampai itu, nama kamu akan jelek. Jadi, Monsoon Sim itu mereka juga mengetahui, Pak. Gimana, make mistake. Malah saya senengin mereka. You make mistake in this one. Kamu ngerti nggak? Iya, Pak. Saya begini. Saya terlalu cepat untuk mengexpand warehouse saya, tapi barangnya belum ada, raw materialnya belum ada. Jadi, communication, yes. Tadi kan Bapak show video tentang yang di National University in Singapore, student interact, yes.
student interact within the group. Oke. Nah, mereka juga, nah ini yang saya juga senang, is the marketing intelligence. Oke. Hidup emang kompleks and everything sana. Mereka selalu akan mencari what does the competitor do. Nah, saya juga melakukan begini. Don't look at your competitors. Do your strategy first. Oke. Nah, di situ kita bisa melihat bagi mungkin yang Bapak-bapak sudah pakar di industri, sudah mengetahui strategi bisnis itu bisa mana-mana saja. Nah, setelah itu kita reaction. But reaction kalau kita sudah meriak, berarti kita sudah memfollow mereka tren. Nah, sebaiknya saya bilang set your own trend. Jadi mereka akan, wah, dengan adanya begitu, kok ini perusahaan B ini kok bisa naik kemana gitu. Itu yang kita lihat, Pak, experience kami. Experience kami juga melihat bahwa anak-anak benar, oke, dia itu saking itu terbuka. Pak, I want to learn why, misalnya, what is current ratio, oke, what is MRP, Pak? Kok lama benar barang saya datang, Pak? Like those things in real life we can't predict. Itu yang benar-benar ya kalau kita sebagai maestronya bisa melakukan bahwa jangan ada production delay atau misalnya barang datang nggak perlu untuk novice-nya gitu, untuk level stage-nya jangan sampai ada yang misalnya barang telat gitu kan. Nah, itu kita untuk pertama-tama memang bagi Bapak Ibu sebaiknya kita mainkan yang perfect world dulu. Tidak ada ya additional hiccup lah ibaratnya begitu. Yang salesnya nggak usah melonjak sampai pada ya bisa-bisa kan kadang-kadang kalau holiday time sales langsung melonjak. Nah gitu. Just do ordinary stuff first. Nah baru setelah mereka sudah mengetahui konsepnya, baru mereka ngeliat, Pak, ini jadi alurnya mereka baru ngerti. Itu Pak. Teman yang saya teach gitu. Mereka saya sih melihat kalau Bapak Ibu sebagai dokter untuk menganalisa human behavior, di situ bisa melihat bahwa all basic human behavior is all competition. Di situ kita bisa melihat bahwa anak-anak kita itu competition. But yang kita tahu juga di Indonesia, mereka very afraid untuk failure dan juga to borrow money. Itu Pak. Tapi in business kita tahu semaksimal mungkin kita aset kita perlu expand, and during that expansion kita perlu dana, dan nggak mungkin dana tersebut dari operation atau dompet kita sendiri. Di situnya mereka baru enggak Pak. Jadi kita kalau jalan begini saja, business as usual, we can't catch up with the winner. Maka itu, yang saya juga bekas kerja, kita harus cari salah satu trik atau strategi di mana memikirkan how not untuk the next step, but 2 steps ahead. Karena next step udah dipikirkan sama leadernya. 2 step-nya baru mereka belum ngeh. Kita yang harus memikirkan 2 step ahead. It's like playing chess game lah. Itu yang bagi saya itu ngelihat anak-anak saya itu saking energize-nya juga mereka gitu, dan mereka ngelihat bahwa opportunity-nya memang banyak. Dan mereka juga ngelihat Pak, setelah mereka internship di Presiden itu ada internship. Pak, mereka akan komen, Pak, now I learn something. And it's very similar. What is the program behavior to the job, that I'm handling in production, for example, in marketing, and how does it tied up? Itu mereka juga agak ngeh, dengan prosedur-prosedur tersebut, Pak. Ya mungkin kalau misalnya regularly, mungkin kalau kelas kami kan ada cuma kelas seminggu sekali. Nah, pada situ
mungkin seminggu sekali itu agak kurang. Jadi anak-anak itu melihat bahwa Pak, boleh nggak kami main game dengan grup lain? Yes, Monsoon Sim facilitate kan ada game public game. Nah, itu Pak, kalau saya bilang regularly boleh Pak, karena different university has different strategy untuk teach-nya. Oke, yang dilakukan Mas Andre kemarin itu untuk melakukan Saturday game itu bagus. Anak-anak saya senang, Pak. I want to join. Benar Mas Andre, anak saya join kan, gitu kan? Because the experience. Apakah strategi yang saya terapkan? Oke, saya menang dengan kelompok saya. Tapi is my strategy right? If all the ecosystems atau yang lain-lain itu jalan. Nah, itu mereka bingung. Ada yang berhasil, ada juga yang enggak. That's what happened. Bagi saya sih ngelihatnya gitu. It's intriguing. Intriguing, really. Jadi, produknya 3, bisa masukkan produknya lain. Nah, yang bingungnya lagi, kemarin kan Mas Andre masukin ada program e-commerce. Pak, what's e-commerce? That's evolving. Itu, Pak. Jadi, I like Monsoon Sim to involve, different aspect. Masukin program e-commerce, masukin B2B gitu kan. But the learning stage, kalau saya bilang buat Bapak Ibu yang akan memulai, pelan-pelan, memang benar. Pak Abdi ngomong, pelan-pelan, masukkan satu course, just one game yang Bapak bilang 30 hari, dalam 20 seconds, itu ngelihat posisinya gimana. Bagi kami sebagai moderator, kami bisa ngelihat gitu kan, Bapak tadi ngosip grafnya si A, tim A gimana, tim B. Nah, di situ kita bisa analisa sama-sama, Pak. Anak-anak saya ngelihat begitu. Dia ngelihat, oh kamu begitu ya? Kenapa kamu misinformation dengan saya? Bilang gitu. Those misinformation also strategy. Jadi, trik-triknya bisnis emang sudah di-incorporate di Monsoon Sim bagi saya. Tinggal kita dinamika antara tim A dan tim B dan mencari the right strategy for each team is the one that they need to find out themselves. Itu tujuannya benar, Pak. Saya juga pertama itu hesitant. Saya bilang, Monsoon Sim can real life dimasukkan dalam satu program. Benar-benar Pak, waktu itu awalnya waktu kita Mas Andre, saya cuma berdua aja, itu kan waktu teaching waktu training. Lah kalau 2 saja, mohon maaf, nggak bakal. Kita terlalu banyak yang harus di manage. Ya, dari berapa skenario itu, saya ngelihat berapa Pak, ada 10 atau berapa gitu, kita onin semuanya. Not very effective, saya bilang gitu. Karena HRD lah, habis itu ada production, ada finance, ada B2B, ada yang warehouse. Wow, too much Pak. Gitu. Well, the idea is between 4 or 5 personnel. Itu. Nah, jadi satu kelas Bapak mungkin bisa sekitar 3 atau 4, itu idealnya bagi saya. Nah, terus lawan dengan kelas sebelahnya, Pak. Kami waktu itu running di dalam satu semester. 3 kelas kami running. Kelas saya, kelas B, kelas C, gitu kan. Jadi, nah, pemenangnya mereka gitu, main. Grup ranking 1, ranking 2 of each class, play each others. Mereka langsung kaget gitu, Pak. Pak, strategi menang di grup kita, tapi kok di grup semua beda, Pak, ya? Itu, Pak. Oke, Mas Andre. Ada kira-kira apa perlu ditambahkan? Ada pertanyaan lagi? Bagaimana Pak Abdi, mungkin ada tambahan dari sisi teknis Monsoon Sim-nya, dari sharing session-nya Pak Roy dari Presiden University? Kira-kira kurang ya. Memang begitu ya. Apa yang saya pantau di negara-negara lain juga begitu, sama semua. Pada dasarnya manusia itu, murid-murid sekarang itu sangat kompetitif dan mereka sadar di luar itu kompetitif. Jadi mereka itu ingin menang dan mereka itu sebetulnya saya kaget ya.
orang bilang murid itu kadang-kadang susah fokus lah, Gen Y susah fokus lah, Gen X susah fokus lah. Memang begitu, dan mereka memang sangat resourceful. Jadi mereka itu sedikit yang mereka merasa boring, ya mereka itu sudah mulai lihat handphone mereka. Sedikit yang mereka merasa mereka sudah, oh apa yang Anda ngajar itu saya juga bisa lihat dari mana gitu ya. Jadi mereka sudah merasa, mungkin saya baca di rumah dengan Google mungkin lebih cepat dari apa yang Anda ngajar, sehingga saya nggak mau buang waktu di sini. Banyak sekali murid-murid sekarang itu memang susah sekali kita dapat konsentrasi mereka, fokus mereka ya. Tetapi saya sadar, saya kaget juga melalui game ini, mereka itu sampai mereka ke toilet aja, kadang mereka nggak permisi, nggak mau gitu, dan mereka kalau stop gamenya itu mereka bisa komplain ya, jangan stop dong, kita lagi sini nih, barang saya lagi mau masuk gitu. Jadi konsentrasi penuh dan mereka bisa duduk tegang gitu 1-2 jam, sampai kalau kita ada kompetisi itu mereka sampai tegang semalaman bisa nggak tidur gitu. Itu memang semangat sekarang ya, memang kompetitif dan positif kalau saya lihat ya, positif. Sehingga saya pikir, dan ini satu hal ya, juga ini create level playing field gitu loh. Jadi kita biasanya kalau kita ngajar bisnis kompleks seperti ini, ya kita kan perlu misalnya guru dari mana atau pengalaman di ERP lah segala macam. Jadi kita mungkin kalau di Indonesia, saya lihat kita create level playing field. Bahkan sekarang ini memang didesain di Indonesia, kita kembangkan di Indonesia. Bahkan sekarang sudah dipakai di Penn State lah, pakai di Michigan State lah, pakai di luar negeri gitu loh. Jadi kita ini, saya kira cukup inilah ya, kita create level playing field sehingga kita sama sekarang. Ya, level kita sama. Jadi apa yang kita belajar, murid-murid sekarang belajar ini sama dengan mereka belajar di sana gitu. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh lagi ke sana gitu. Bahkan kita sekarang leading gitu ya. Jadi saya harap ini, makanya saya sangat senang di Indonesia banyak sekali yang sudah memakai ya. Kita contohnya Esa Unggul, SGU, Politeknik, Podomoro, UISI, Muhammadiyah, Maranatha, Sugija, Unpad, Undip, tentunya Presiden University ya, Ciputra, UII, Petra Surabaya, Atmajaya, Trisakti, itu semua memakai gini. Jadi saya pikir ini kita sudah create satu level playing field. Di sini kebetulan ada satu pertanyaan dari Pak Heribertus. Ya, betul, dari Udinus. Saya tentang robot, Pak. Saya baca aja ya. Ini buat saya itu adalah, kalau anggota tim tidak kreatif, maka pasti kalah dengan tim yang punya robot. Betul, Pak. Jadi kalau kita sebagai guru, kita assign beberapa tim. Misalnya kalau satu tim kita kasih robot, yang satu lagi kita nggak kasih robot, ya nggak fair. Jadi saya pikir kalau kita mau kasih robot, bantu ya sama-sama punya robot gitu. Atau sama-sama jangan kasih robot gitu ya gitu. Ya tentunya begitu. Tapi semua dikontrol sama guru. Ya, jadi murid nggak bisa datangin robot gitu, enggak. Jadi kita sebagai moderator, kita yang ngatur gitu. Terus ini ada pertanyaan untuk Pak Roy ini tentang basic-basicnya Monsoon Sim. Pak Roy ditanyakan juga dari Pak Heribertus dari Udinus. Nah, basic-basicnya Monsoon Sim itu diajarkan ke mahasiswa atau mereka belajar sendiri nih Pak Roy? Oke, basically saya ajarkan Pak, gitu kan. Sedikit aja. Oke, baseline-nya aja Pak. Oke, ERP itu gunanya apa sih? Apa maksudnya? Replenishment-nya itu apa? Just the basic stuff lah Pak, definition-nya. Saya sih maksudnya nggak perlu mendalam benar-benar Pak. Apa itu current ratio, habis itu liquid ratio, segala begitu. Nggak perlu Pak. Bapak asal cuma tahu, kalau saya sih cuman waktu itu cuman, kalian sudah pernah belajar tentang quick ratio. Kalian liquidity ratio. Habis itu kalian MRP. Nah, kalian bisnis, oke. Nah, buat finance emang itu banyak benar Pak, apa ratio-rasionya. Nah, tapi kalau saya bilang, oke, guideline-nya aja Pak. Jangan terlalu apa tuh mendetail benar, karena mereka bilang impact-nya juga mungkin berbeda bagi setiap apa tuh strategi. Nah, untuk apa tahun berapa? Kami waktu itu running-nya di tahun ketiga Pak, untuk anak-anak yang tahun ketiga. Tapi pernah saya lakukan, saya ajar di tahun kedua. Tahun kedua itu maksudnya saya selipkan sekitar 2 sesi saja Pak, atau sesi.
Nah, itu mereka lebih, bagi mereka lebih senang, Pak, gitu. Oh, ngerti, Pak. Jadi, waktu mereka nanti dapat kelas yang setelah itunya, mereka mendapat gambaran lebih banyak, Pak. Oh, kemarin kayak gini lah. Jadi, impact-nya begini. Makanya, result-nya begini. Jadi, mereka ngelihat gitu, Pak. Kalau saya sih, memang itu, ada beberapa itu saya sudah bikin grup, Pak. Jadi, di luar kelas, mereka sudah dengar dari kakak kelasnya. Oh, nanti kamu di pelajaran ini main game ini loh. Nah, mereka jadi dengar dari kakak kelasnya, Pak, kayaknya gamenya asik, Pak, ya. Maaf, Pak, anak sekarang ini game banyak, ibaratnya mereka learning by games. Benar. Mereka juga ngelihat bahwa game itu bisa attract mereka. Nggak tahu, duduk sampai 2 jam gitu kan, nggak mau ke WC, nggak mau makan juga, tunggu dulu. Oke. Dan mereka, emang jiwa kompetisinya mereka itu akan keluar. Nah, makin early, kalau saran saya, Pak, bagi itu, di running kalau mau benar-benar dimasukkan di kurikulum, itu di tahun ketiga. Tapi kalau mau bikin grup, itu ajarkan di tahun 2, Pak. Awal tahun 2. Karena tahun pertama mereka masih, ya ada itulah, masih merasa adaptation. Dan juga, kalau saya lihat, kalau ini benar-benar teamwork, Pak. Bukan apa-apa. Yang satu bilang gini, approve dong. Saya mau beli mesin, cepat approve. Kalau enggak, ini production nggak jalan-jalan nih. Production ini nanti, nah saya bilang, mana barang? Warehouse ini space sudah kosong. Nah, jadi di tahun kedua itu di mana interaction antara collaboration between each students. Studentnya udah kenal, udah agak oke gitu satu sama lain. Mereka baru tahu, Pak. If you want to run it on the third. Tapi buat itunya. Tapi kalau mau itu awalnya tahun introduction-nya tahun kedua, Pak. Itu saran saya, Pak. Sangat detail sekali penyampaian dari Pak Roy. Pak Roy, ada tambahan tentang data analitik, Pak Roy? Cukup dulu, Mas, gitu kelihatannya. Emang banyak data yang bisa dianalisa kok. Sampai mungkin satu game aja mungkin bisa 2 sesi yang perlu kita dianalisa. Karena strategi masing-masing itu tiap hari berbeda dan kompleks. Dan maksudnya interact with each others, kalau saya bilang. Gitu, Mas. Terima kasih banyak tambahannya Pak Roy. Pak Abdi, terima kasih banyak juga atas tambahannya tentang Monsoon Sim data yang bisa diakses di platform lain. Jadi kita open source, bisa dibuka di Google Data Studio, di Microsoft Power BI, di VR, lalu di Tableau dan lain-lain. Jadi kita memang cross platform, dan ini pun fitur terbaru kita di tahun 2020 yang launching kemarin di Januari, Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan lagi dari kami, saya selaku moderator MC mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah menghadiri 1,5 jam seminar bulanan dari Monsoon Sim. Lalu juga terima kasih banyak kepada pembicara kita, Bapak Abdi Taminsyah selaku CEO Monsoon Sim. Pak Abdi, terima kasih banyak. Dan juga kepada Pak Roy Poan dari Presiden University, terima kasih banyak Pak Roy atas hadirnya, atas waktunya untuk sharing tentang Monsoon Sim di Presiden University. Terakhir dari kami, terima kasih banyak sekali lagi pada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop recordingnya. Terima kasih Bapak Ibu.